Ana menutup hidung dan masuk ke air. Saat muncul dia sudah berubah menjadi cantik. Orang-orang di sekitar ikut masuk semua, ingin berubah muda juga. Kakek umur 80 tahun pun juga ikut masuk ke air. Ada orang lain yang masuk. Beberapa saat sudah berubah menjadi pria kekar. Ternyata dua orang ini membuat sebuah perjanjian yang bisa mengabulkan 3 keinginan. Setelah 10 tahun, iblis akan mengambil jiwa mereka. Semakin lama iblis itu makin terasa. Dia sudah lama bosan menjadi manusia biasa. Hari ini akhirnya dia sadar telah menunggu hingga 1000 tahun. Racun terkuat yang ampuh. Iblis mendesak kekuatan ilahi, memberi 3 ujian berat pada Ana. Tengah malam, Ana menemukan 50.000 won uang di jalan. Tidak ada orang di sekitar. Jika Ana tidak ambil, orang lain yang akan ambil. Tak disangka dia masukkan uang ke kresek, gantung di tembok. Ketika pemilik datang mencari, akan mudah terlihat. Ujian 2, iblis ubah lampu merah menjadi 8 jam. Tapi tidak akan ada satu mobil pun yang lewat. Ana hanya mondar-mandir menunggu, tapi tetap lampu tidak berubah. Ana mencari jalan lain untuk pulang. Ujian ketiga, iblis menyuruh orang tampan beli 2 mobil sebagai pembayaran konser, tapi Ana menolaknya. Ana datang ke sebuah rumah tua. Ana tidur di kursi rusak di halaman. Bahkan gadis yang sempurna juga memiliki waktu yang buruk di hidupnya. Ayah Ana minum sepanjang hari, sering memukul. Ana tidak tahan, lalu memukul sang ayah. Akhirnya dia dipenjara selama 6 bulan. Saat-saat itu, yang membuat dia bertahan hanya musik. Dia membuat lagu untuk seorang teman. Keluar penjara, Ana membuat kehebohan ke pesta ulang tahun sebagai penyanyi. Tak peduli perlakuan yang diterima, Ana tak pernah menyerah pada hidupnya. Akhirnya membuat iblis marah dan bosan. Tak peduli harga yang harus dibayar, dia akan mengambil jiwa gadis itu. Karena Nino berbuat jahat, tumbuh kanker di tubuhnya. Nino pergi menemui iblis, menggunakan jiwanya untuk membuat 3 permintaan. 1. Menyembuhkan kankernya. 2. Menjadi kaya. 2. Menjadi kaya. Ketiga, dia ingin keluarganya sendiri. Nino sudah membuat sebuah rencana, membuat iblis membunuh orang tuanya, lalu salahkan kakak dan adiknya. Mereka berakhir di penjara selama sisa hidup mereka. Setelahnya dia menunjukkan ekspresi bersemangat. Iblis marah. Dia adalah orang pertama yang melihat jiwa jahat seperti itu. Iblis meletakkan tangan di kepala Nino. Saat ini dunia seakan berubah merah gelap. Jiwa seorang pria langsung jatuh ke sana. Setelahnya, di matanya dunia akan suram. Nino berlutut di tanah, tapi sudah terlambat. Berubah hidup tanpa jiwa, selamanya kehilangan jiwanya. Rupanya iblis tidak tertarik pada jiwa tingkat rendah seperti itu. Jiwa yang paling diinginkan iblis saat ini ada pada gadis biasa itu. Hari ini, Ana akan menghadiri konsernya sendiri. Sekelompok orang mengejar Ana. Ternyata mereka iri dengan Ana, tapi itu bisa menjadi populer. Ana dilecehkan dan dipukuli. Cat merah terus dilempar ke kepalanya. Sebagai artis, Ana tidak ingin buat masalah, ingin mereka meminta maaf. Saat ini di area konser, wartawan dan fans sudah menunggu. Semua menanti Ana. Berkata Ana akan terkenal setelah debut. Popularitas Ana menurun. Kangte kebetulan lewat. Penindas Ana langsung lari. Ana memaksakan senyum. Dia minta maaf karena tidak bisa tepat waktu. Ana pulang untuk ganti pakaian. Tembel gitar yang rusak. Peralatan di lokasi telah dibongkar. Saat Ana sampai, hanya ada orang yang lewat. Dia memetik gitar, menyanyikan lagu terbarunya. Orang-orang tertarik mendengar suaranya. Ambil foto. Ana telah diakui oleh semua orang. Hari kedua, video Ana menjadi viral. Ditonton lebih dari 200.000 kali. Di sini views ini bukan apa-apa, tapi di Korea, ini sudah menjadi viral. Kangte tidak senang sama sekali. Kangte melamun sendirian. Tiba-tiba ingat, saat menjadi Main-long, dia menyakiti gadis muda, dan gadis itu adalah Ana. Keduanya menjadi lupa karena musik. Main-long membawanya berkeliling, bernyanyi untuk dapat uang. Setelah tahu Ana sering dilecehkan ayahnya, dia menyuruh Ana untuk melawan. Yang penting tidak membunuh. Lewat pacarnya, Ma Yinglong tahu bahwa putranya sakit parah, butuh uang yang banyak. Alasan ini yang membuat setiap pernikahannya mengambil hadiah dari pengantin, lalu kabur. Ana yang tidak tahu di apa-apa ditinggalkan sendirian. Saat pulang, Ana disiksa oleh ayahnya. Ana merasa akan dibunuh. Dia mengangkat asbak, jadikan ayahnya seperti sayuran. Karena itu Ana mendapatkan hukuman, masuk penjara. Kangte tidak berpikir, ternyata dia menuai semua kejahatannya selama ini.